Sidang lanjutan perkara dugaan pencurian emas dan penguasaan tambang ilegal dengan terdakwa warga negara Tiongkok Liu Xiaodong digelar di Pengadilan Negeri Ketapang Kamis 5 Maret 2026 kemarin. Sidang menghadirkan ahli hukum pidana dari Binus University, Ahmad Sofyan, yang memberikan keterangan terkait konstruksi hukum yang menjerat terdakwa. Dalam keterangannya, Ahmad Sofyan mencurigai adanya indikasi ne bis in idem, prinsip hukum yang melarang seseorang diadili dua kali atas perbuatan yang sama yang telah diputus pengadilan. Ia menilai penyidik diduga melakukan rekayasa waktu perbuatan atau tempus delikti untuk menghindari prinsip tersebut. Padahal, substansi perkaranya identik dengan kasus tahun 2023 yang telah inkrah. Karena tindak pidana yang dituduhkan di pertama kali tahun 2023 itu, kemudian dan si terdakwa sudah dipidana, kemudian yang terbukti hanya satu pasal 351, pasal lain tidak terbukti, kemudian dibuat lagi LP dengan konstruksi yang sebenarnya kasus yang sama juga, cuman penyidik itu mengubah waktu perbuatan dan dalam hukum pidana disebut dengan tempusnya, di tempus yang seolah-olah berbeda padahal substansi tindak pidananya sama untuk menghindari ne bis in idem. Nah, kemudian ditersangkakan lagi, didakwakan lagi, dan sekarang disidangkan lagi yang sebenarnya sudah pernah Senada dengan ahli kuasa hukum terdakwa Liu Xiaodong, Dedi Suheri, juga menduga keras bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya merupakan bentuk kriminalisasi yang cacat hukum sejak awal. Karena itu, pihaknya mengaku telah melaporkan oknum penyidik Mabes Polri yang menangani kasus ini ke Propam karena diduga sengaja mengkriminalisasi seseorang. Pihak penyidik Mabes Polri melakukan gelar perkara atas perkara laporan yang sedang disidangkan ini tanggal 16 Juli 2024. Laporan polisinya tanggal 19 Mei 2025. Apa dasar patokan penyidik Mabes Polri melakukan gelar perkara dulu baru laporan polisi? Jelas-jelas laporan ini model B, bukan laporan LI. Maka dari itu kita menduga keras atas tuduhan yang dituduhkan kepada klien kami terdakwa Liu Xiaodong ini murni adalah kriminalisasi. Ditambah Liu Xiaodong, WNA, didakwa sebagai otak pencurian 774 kg emas di wilayah konsesi PT Sultan Rafli Mandiri atau SRM dengan nilai taksiran mencapai 1 triliun rupiah. Persidangan di PN Ketapang masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi guna mengungkap fakta di balik perampasan aset operasional tambang ilegal. Tim Liputan PON TV memberitakan.